di Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikoptasi, PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI akeh wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Jadi Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Ya, semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lah, gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pengiran bakal ngembar agamanya orang masalah, perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Afdhalus Sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak geremeng-geremeng santai geremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke dari Suwel diskusi wae pikirannya Suwel kan diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suel, oke, nggak masalah. Itu toh, yang itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan, cara saat ini gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopot. Konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas juga saja ya benar Muhammad. Nyembah watu ya banyak giok tenan. Banyak giok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi ora bener bisa, Nasrani ora bener pangeran Allah. Wah diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Jadi tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi gua akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Madinah Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan ini ana ayat sing nurjuna la tadkhulunal masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki sing ngatene taun iki ra kowe. Dari Nabi iya ora ono taune ya. Ora ono taune kok taune dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing GR nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya ndak ya sudah kalau gak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kayak Sugih Rugen kan gak ada tahu nih, orang tahu. Mau aku dong gak ada Sugih, tapi kan tanpa tahu. Lu sesuai. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waru'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahir keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti di pangeran. Makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak dungawi di antara doanya waj al sayyiati
sayyi'ati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi bar langsung Adam urung metu kok swarga wis diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis ra diwarai. Makane kena ndonga. Dadi ngene ya pokoke wong disenengi ku menangan. Lan kaya pengen ndonga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan, itu fatalah ko Adam Rabbi kalimatin fatah. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi, sampai awal diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Kawat al sayyiati man ahbabta. Ini penting kalau atur mengenai wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran kok pikir. Saya masyhur Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdul bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku. Wali Songo mbek kowe rak mulya Wali Songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji negara. Anake yo dhuwit muni spontan. Cung ora ono mati kok yo dhuwit. Kok ora ono mati ra entuk. Cung ora ono mati kok yo dhuwit. Muli ku agama yo ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi ayo nabi palsu ben pira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Elia Eden kurang lagi mulai wali palsu koyo Romo Doso Romo sapa iku wae ora kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek akhirnya ya kalah Uni Soviet. Lagi Ceknya Uzbek jadi negara Islam kayak apa Donald Trump Islamfobia tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo pikir malah Islam konsepi malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mumpera pangeran ngomongnya harusnya. Orang Islam kadang melakukan lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisahnya. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu atau Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua coba. Jadi gara-gara jadi bapak itu bakal sate neng Bali.
Ya bakul sate berhubung sukses, ponakane misalnya diajak orang Madura kan gitu. Artinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya ning Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca satu muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi dia mau bakal sate muter. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang, karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi, ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana, termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak, akhirnya Islam menyebut. Oh sudah, andai kan nggak ada konflik itu mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang setan itu ono goblok. Gomkor melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin. Akhirnya pondok satu titik di desa itu. Misalnya beduan ya di meja. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh, akibat ngono iku ora roh. Akhirnya dulur ditu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, muga ora ngaji, muga nak ngaji rene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diutik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah migate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lah kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukaran sak migat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku ra Gus kancaku ya Gus-Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Bermuwon kok minggat to bener. Migate Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok apa gawe apa. Setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno itu segampang itu. Lo coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Neng Sulawesi ya tetap gawe nopo. Pon. Enggak negone semua yang kerdeng tinti. Wali Songo ya. Sunan Kalijogo agak pati cocok buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah kene. So akhirnya ono ya mono dakwah rong khatam terus dadi Islam macam-macam. Sati terus no. Tapi ya barokah iku ana Islam tok Tingkir, tok Solo, tok Jog. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang ning gone. Berhubung barokah tukaran sithik-sithik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsa. Sing Kalijaga dukung mungkin itu Sutowijoyo. Pokoknya kurang usah terus-terusnya. Pokoknya saya ngomong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut keluar itu yang Kudus. Serau usah dijero-jero. Yang jelas barokah. Mau meratu karan ya utak-utak yang Pantura. Barokah itu karan ya. Jadi, tapi orang usah terus. Nah, ngono tukaran barokah orang usah meningun. Pokoknya apa yang ngangeran sing ngersakno kabeh baru. Tapi ora usah diciptakan. Ono suami istri pegatan terus. Ya kadang ya barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wapiah. Padahal sing lanang tau GR, mak pegat iso apa ya piye malah apik. Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural. Akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan deknane. Islam kudu fikih, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kewajib.
Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedo. Ana sing milih fikir ae ben tambah hisab kefikiran Islam buruh ci. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngrebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindinan terus. Rasido dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai para sahabat tabiin sampai wali songo, nyatanya tetap iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmati Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ra usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi la jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini contoh gampang, ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman itu. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati kan. Tak tili mati kapan? Kan itu jadi kabare rong bulan meneh. Sesuk wis sopan rong bulan. Lho kok rong bulan cepet kok mana sih? Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati ku gak rong bulan kasih wae iso wae kok. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni rong bulan 3 bulan kok dokter jajeni ke percaya aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah meniku. Iya, orang mesti bener kok tak imani. Lah iya, Pak. Kowe cek goblok kowe iku mondok 2 wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya. Oke. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji, dadi keren mati sesuk. Yo, bulit bodoh nele biasa. Terus saiki cek urip kok. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan iku nek ibadah kok mati sesuk 2 wulan iku kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di dhuwit 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Terus kula agar, karena kula ora pati seneng derajat, sesuk mati wae di derajat bareng sesuk. Ya kita mangka anak tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila. Kita ini butuh. Makanya kalau suwun semuanya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi
menjadi berkah dan kita tidak pernah tahu kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar nggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Nggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, enggak apa-apa, semua percakapan saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran sapa sing gawe langit bumi. Akhirnya sing situ iya, pangeran ya pantes sing gawe langit bumi, pangeran ora tahu saya apa-apaanan. Sono sing mulai cerita, ya aku tahu nyembah. Pas duyoi luwak. Sampai aku izin pangeran kudu duyoi. Sono sing cerita meneh, aku tahu pas nyembah pas tangane copok. Waktu cerita kenaifan-kenaifane pangerane. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Negara itu pinternya Nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mohon kalau terus nanya. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Alam tarono ta ora ngerti sira eta alam tekse ora ngerti sira ana wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine kan fa akhraja, tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa akhrajna. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarot dan ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna apa alwanuha pira-pira warnane samarot. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang keriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia, pinggirnya ditanduri pelem manis yo neng bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa gitu ya? Saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mukhtalifan khali warna-warna apa alwanu beberapa warnane samarot ka afdoro kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa irial lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking pira-pira gunung judadun uti pira-pira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusia Allah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jam wujuda tori konteks dalan fil jumrihi lan liyane napa jabal bidon kang putih-putih. Jadi kados gunung-gunung teng Indonesia. Nah didelok wajo kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih. Wa khumrun lan ana sing kemerah-merah, ron ke kuning-kuningan. Ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal. Bisidati ana sing terjal, waduk filan ana sing kropos. Yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos. Wa qara bi husud. Lan pira-pira watu kemloso. Piye kuna manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhur untuk pira-pira watu syadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam.
Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu den ucapno katiran kang aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon guys, pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jelinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa, nek muni ireng banget misal ireng jelinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa? Kehitamannya. Wa minan nasilan setengah sing manusa wa dawa bilang pira-pira napa kewan. Walanami lan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab. Nanti mulai hewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mukhtalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih, engkau tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merahan, engkau dia anak ke hitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih, tapi tetap aja asal usulnya dari satu. Ya tetap asal usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya satu. Kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaane apa? Kakhtilafi simari kaya dene bedane pira-pira buah wal jibalilan. Yang memahami itu semua tentu ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsam sine wedi banget Allah min ibadi sing pira-pira kaulane Allah sapa ulama pira-pira ulama. Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem. Memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawe Nabi itu benar. Kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Nggak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sodakoh, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati, gubernur nyuap enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, mau dari awal memang sodako. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam
beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Apa pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun wali. Ada Pak Taifur, orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan